Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir, yang sudah in kelas. Silakan open cam ya, Anggina, kemudian Cindy Afrianti sama Henry. Silakan di open cam untuk kegiatan perkuliahan 1 jam ke depannya. Nah, untuk hari ini rekan-rekan semua, kita lanjutkan kegiatan perkuliahan kita di pertemuan ke-14. Saya coba share materinya. Materinya udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan semua, anggota kelas mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek. Hari ini nggak kerasa kita sudah pertemuan ke-14, jadi tinggal 2 pertemuan lagi. Jadi pertemuan minggu depan kita satu materi lagi sebelum teman-teman nanti saya samping presentasi untuk tugas akhir pengganti UAS ya di pertemuan ke-16 untuk UAS. Nah, hari ini kita melanjutkan kegiatan materi kita pertemuan ke-14 dari saya Bambang Purnomo untuk hari ini tanggal 26 November 2024 mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek. Nah, rekan-rekan semua, sebelum saya masuk ke kegiatan perkuliahan, mungkin saya akan coba memberikan review untuk tugas minggu lalu seperti biasa. Yang pertama, untuk di minggu lalu saya meminta rekan-rekan mengerjakan tugas satu yaitu menjelaskan definisi dan beberapa landasan hukum terkait AMDAL, dampak lingkungan terkait AMDAL ya. Dan hari ini kita berikan kesempatan per orang, Ichiro, Kenzuro, dan Naurah Putri per orang 5 menit ya untuk presentasi. Silahkan disiapkan materinya. Setelah ini langsung present ya. Jadi saya kasih waktu 5 menit per orang, jadi kita bisa masih ada waktu untuk kegiatan materi selanjutnya. Nah, untuk eh, mata kuliah hari ini, rekan-rekan semua, saya coba ini ya, saya coba review untuk tugas di minggu yang teman-teman sudah submit. Nah, untuk tugas kelima ini ada beberapa orang yang tidak mensubmit tugas. Ini ada Nurdin Rahman. Kemudian untuk Ilham Nasiolan Rambe ini untuk link desain lowongan pekerjaan nggak buat ya. Kemudian yang Ichiro Kenzuro ini desainnya di-linkkan ke Canva. Jadi saya minta di post di blognya ya. Jadi setelah didesain di save as JPEG atau PNG dan di-upload di blognya ya atau di web akademia boleh. Nah, ini nggak di-upload. Kemudian Cindy Afrianti ini ngasih linknya salah ya. Ini harusnya link yang sudah di-post yang dikasih. Jadi saya nggak bisa buka ya. Ini beberapa kali saya lihat suka sekali ngasih link yang bukan link jadi yang langsung ke direct ke artikel. Jadi sebelum di-upload harus diusahakan untuk dicek kembali linknya seperti teman-temannya. Jadi link yang views ya, yang bisa dilihat seperti itu dari sisi saya sebagai yang melihat dan mengakses tugas teman-teman. Apakah saya melihat tugas ya pasti saya akan mereview dari tugas teman-teman sama mungkin kalau pas lagi saya sempat saya komen cuman sekali saya akan melihat video teman-teman jadi diusahakan untuk bisa membuat tugas dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya rekan semua. Kemudian tugas minggu lalu, tugas kedua, saya minta teman-teman membuat desain ukuran sosial media, info lowongan pekerjaan posisi teller di Bank BTN cabang Morobungo. Kemudian yang kedua membuat brosur biskuit rasa coklat ya seperti itu.
Oke, sekarang mungkin kita berikan waktu 5 menit untuk Ichiro Kenzuro dan Naura Putri untuk hasil presentasi atau tugas yang dibuat di minggu lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai AMDAL. Ichiro sudah join? Sudah, Pak. Silakan, mungkin bisa langsung presentasi ya, langsung gercep ya biar cepat selesai. Oke, udah saya kasih akses untuk share. Atau kontrol. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Ichiro Kenjus Tumeng. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil tugas saya mengenai AMDAL. Pengertian AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. Anda merupakan suatu studi yang dilakukan untuk menganalisis dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan. AMDAL juga bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dan tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan dampak tersebut. Tujuan AMDAL. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan melakukan analisis dampak lingkungan sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek, diharapkan dapat diambil tindakan yang ramah lingkungan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Selain itu, AMDAL juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Manfaat AMDAL: mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan analisis dampak lingkungan sebelumnya. Dapat diidentifikasi dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan diambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Hal ini akan membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Melalui AMDAL dapat dianalisis penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam suatu kegiatan atau proyek. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya. Meningkatkan partisipasi masyarakat. AMDAL melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan melaksanakan AMDAL, diharapkan dapat dihasilkan kegiatan atau proyek yang ramah lingkungan. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar. Proses AMDAL. 1. Identifikasi dampak. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan atau proyek. Dampak dapat berubah dampak positif maupun negatif. 2. Analisis dampak. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap dampak-dampak yang telah diidentifikasi. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak tersebut akan mempengaruhi lingkungan. 3. Evaluasi dampak. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak-dampak yang telah dianalisis. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat keparahan dampak, tingkat reversibilitas, dan tingkat irreversibilitas. Penentuan tindakan mitigasi. Setelah dampak-dampak dapat dievaluasi, dilakukan penentuan tindakan mitigasi yang bersama lingkungan, pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan atau pengaturan pola penggunaan lahan. 5. Monitoring dan pengawasan. Setelah kegiatan atau proyek dilaksanakan, dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap dampak yang mungkin terjadi. Monitoring dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan mitigasi yang telah ditetapkan efektif dalam mengurangi dampak negatif. Landas hukum. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah peraturan pemerintahan dalam kurung PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup. PP tersebut merupakan pengganti berdasarkan pasal 21 ayat 1. Disebutkan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha atau
kegiatan menjadi batas atau kekuatan peraturan pemerintah tersebut. Ini berlaku apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau lainnya. Sebelum dan pada waktu usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. PP nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Jenis dan dampak lingkungan. Limbah industri. Pencemaran udara dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu yang paling sering kita temui adalah pembuangan limbah cair industri pabrik langsung ke sungai tanpa melalui pengelolaan di IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Semakin sering kondisi tersebut terjadi, maka dapat merusak ekosistem udara dan jika dikonsumsi oleh manusia akan berdampak jangka panjang. Pahami laut. Limpahan di laut menyebabkan kerusakan ekosistem bawah laut yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan kapal besar, kapal tanker minyak atau bocornya pipa minyak. Polusi tanah. Pencemaran lingkungan terhadap tanah dapat terjadi akibat masuknya bahan kimia yang tidak diinginkan di dalam tanah akibat aktivitas manusia. Salah satu bentuk zat kimia tersebut adalah insektisida dan pestisida yang menyerap senyawa nitrogen dari tanah. Akibatnya tanah tersebut menjadi kekurangan unsur hara untuk nutrisi tanaman. Faktor dan penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah pembuangan limbah, industri, pertambangan, pengundulan hutan yang mengeksploitasi tanah. Kesimpulan yang saya dapatkan, AMDAL merupakan suatu studi yang dilakukan untuk menganalisis dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan. AMDAL memiliki tujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. AMDAL memiliki berbagai manfaat penting seperti mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup. Terus meliputi tahapan identifikasi dampak, analisis dampak, evaluasi dampak, penentuan tindakan mitigasi, dan monitoring dan pengawasan. Dengan melaksanakan AMDAL secara baik, diharapkan dapat tercipta kegiatan atau proyek yang ramah lingkungan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ishiro. Selanjutnya rekan kita Naura, silakan Naura. Baik, Pak. Naura, suaranya nggak ada. Halo, Naura. Naura, bisa? Naura, bisa? Sebentar, Pak. Jangan lama-lama ya, kita waktunya terbatas. Maaf, Pak. Udah kelihatan nggak? Sudah kelihatan langsung ya. Baiklah. Aduh. Mana? Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar AMDAL. Yang pertama, pengertian AMDAL. AMDAL adalah
singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu kajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek. AMDAL merupakan dokumen atau AMDAL merupakan dokumen lingkungan hidup atau DLH yang penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Tujuan dari AMDAL ada beberapa, di antaranya yang pertama mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi, yang kedua mencari solusi untuk meminimalkan dampak negatif, yang ketiga, memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, memberikan masukan untuk perencanaan kegiatan usaha atau pembangunan. Yang kelima, memberikan kepada masyarakat tentang. Yang enam, menjalankan perencanaan suatu wilayah. Dan yang ketujuh, dijadikan sebagai dokumen legal dan ilmiah. Selanjutnya adalah perbedaan antara AMDAL, UKL, UPL, dan studi kelayakan. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan kajian formal yang menganalisis dampak besar dan penting suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan. Proses ini diwajibkan untuk proyek besar yang berpotensi mempengaruhi ekosistem secara signifikan. Sedangkan UKL, UPL atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan merupakan dokumen sederhana yang menggantikan AMDAL untuk proyek kecil atau menengah yang dampaknya terhadap lingkungan lebih terbatas atau terkendali. Studi kelayakan sendiri merupakan kajian yang mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau usaha dari berbagai aspek seperti teknis, ekonomi, pasar, hukum, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya adalah landasan hukum dari AMDAL. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai tentang izin lingkungan. Selanjutnya adalah prinsip dasar yang mendasari penyusunan AMDAL. Yang pertama, prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, prinsip pencegahan. Keempat, prinsip keterbukaan. Dan yang kelima, prinsip objektivitas dan akurasi. Ada juga prinsip keterpaduan, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip akuntabilitas. Naura, kayaknya Naura ini ya, freeze ya. Oke, Anggina Nola dari tadi sudah saya notice ya, nggak open cam. Silakan open cam selama kegiatan perkuliahan. Oke, Naura. Oke, kayaknya Naura ini ya, nge-freeze. Sudah, Maaf Pak, sudah bisa nggak Pak? sudah. Coba silakan dilanjutkan. Langsung ya, Naura. Suaranya masih belum di mute.
Suaranya masih belum di mute. Halo? Nah, udah kedengeran silakan. Baik, selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam proses penyusunan AMDAL. Yang pertama ada persiapan dan identifikasi awal, yang kedua penyusunan kerangka acuan atau KAMDAL, yang ketiga penilaian kerangka acuan, dan yang keempat penyusunan dokumen AMDAL, yang kelima penyusunan RKL atau rencana pengelolaan lingkungan, yang keenam penyusunan RPL atau rencana pemantauan lingkungan, yang ketujuh penilaian dan persetujuan AMDAL, yang kedelapan penerbitan izin lingkungan, dan yang kesembilan implementasi dan pemantauan. Selanjutnya adalah peran pemerintah, masyarakat, konsultan dalam proses AMDAL. Yang pertama, pemerintah berperan menetapkan regulasi dan pedoman AMDAL, menilai dan menyetujui dokumen AMDAL, menerbitkan izin lingkungan, dan mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, peran masyarakat memberikan masukan pada tahapan konsultasi publik, mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Lalu yang terakhir, peran konsultan AMDAL menyusun dokumen AMDAL, KAMDAL, AMDAL, RKL, RPL, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Lalu yang terakhir, jenis dampak lingkungan. Jenis-jenis dampak lingkungan yang dapat timbul oleh suatu proyek, yang pertama dampak fisik, perubahan fisik lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, erosi tanah, dan kebisingan yang disebabkan oleh aktivitas proyek. Dampak biologi seperti kerusakan terhadap ekosistem, habitat flora dan fauna. Dampak sosial, perubahan kondisi sosial masyarakat seperti peningkatan lapangan kerja, namun juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, relokasi penduduk, atau konflik sosial. Lalu ada dampak budaya seperti perubahan nilai budaya lokal atau kerusakan situs sejarah, dampak ekonomi seperti perubahan dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan berupa investasi atau lapangan kerja, dampak kumulatif, dampak lingkungan yang terakumulasi seiring waktu seperti penurunan kualitas udara, air, dan keanekaragaman hayati. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai konsep dasar AMDAL. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Naura. Next lebih prepare lagi ya, jadi bisa lebih rapi dan juga pada saat saya minta presentasi, kita nggak menunggu lama gitu, langsung share materinya sehingga kita langsung bisa melihat. Jadi saya fashion mungkin ya. Kalau lambat, ya ketinggalan spur, ketinggalan kereta ya. Jadi teman-teman harus benar-benar lebih gercep, satset gitu ya. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan semua untuk materi hari ini. Ini tugas yang saya rekap tadi ya, sudah saya share. Terima kasih yang sudah mensubmit tugas tepat waktu dan mempresentasikan di hari ini Ciro dan Naurah ya. Nah, untuk review tugas desain yang pertama, tugas desain di sebelah kiri, rekan-rekan semua. Kalau di sebelah kiri ini kita lihat ya, tulisannya warna hitam, tulisan persyaratan, sedangkan backgroundnya warna biru pekat, blue navy, sehingga nggak terlihat ya. Ini kesalahan pada saat orang membuat desain. Kalau memang backgroundnya gelap, berarti tulisannya harus terang gitu ya. Ini teknik-teknik dasar desain yang teman-teman harus pelajari sehingga membuat desain itu nggak asal-asalan seperti itu. Nah, ini gambar foto CSR-nya, CS dari teller dari Bank BTN-nya sudah ada, ini bagus. Logonya juga bagus. Di sini ada kirim CV, cuman di sini nggak ada waktu deadline-nya ya. Kemudian posisi teller Moro Bungunya juga nggak ada, jadi kurang lengkap. Jadi ini yang menurut saya harus diperbaiki. Kemudian selanjutnya di desain yang kedua, yang di tengah, nomor 2, logo BTN-nya ini salah ya. Jadi logo BTN-nya asal-asalan menurut saya, bukan logo Bank BTN. Kemudian di sini emailnya oke, kirim CV. Kemudian eh, nggak ada deadline-nya. Kemudian BTN Moro Bungo, teller Bank Moro Bungo juga nggak ada
jelas. Jadi ini menurut saya juga kurang. Nah ini yang cukup proper nih, bagus nih ya. Yang sebelah kanan nomor 3 ada logonya, ada gambar CS-nya, kemudian ada logo Bank BUMN-nya nih, bagus BUMN-nya ya. Terus posisi teller, persyaratan, kemudian Bank BTN cabang Morobungo penempatan ini bagus ya. Nyimak membaca perintah dari soal ya, ini bagus nih. Desainnya, terus deadline-nya, periode pendaftaran juga jelas, informasi lengkap ada di website juga, ini bagus. Jadi artinya ini ketika kita membuat desain itu bukan cuman membuat persyaratan logo sudah, tapi benar-benar harus informatif. Jadi ini yang desain nomor 3 menurut saya sudah pas ya. Kemudian yang kedua, sudah ada info daerah penempatan Morobungo sesuai dengan ekspektasi saya. Deadline-nya juga ada, drop CV-nya juga ke email ada ya. Logo Bank BTN, BUMN juga ada ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk review belajar teman-teman membuat desain ya. Siapa tahu teman-teman setelah ini membuat usaha roti, bakery ya. Jadi teman-teman akan membuat desain, logo, brosur, info di media sosialnya sehingga bisa menginformasikan terkait produk yang dijual. Nah, yang pertama, kita di perintahnya adalah membuat biskuit coklat rasa nanas ya. Kalau di sini yang ditampilkan displaynya adalah roti ya, roti bakar ya kan beda jauh roti bakar dengan biskuit. Oke, harganya ada 8.000. Ini ada promonya mungkin dikasih diskon 10% walaupun nggak ada perintahnya. Kemudian spesial roti coklat nanas nggak ada, dia mencoba mencantumkan ad Instagramnya ya. Harusnya dimasukkan logo Instagram misalnya ya. TikTok misalnya ataupun di sini ada logonya mungkin dibuat atau PT Indofood Sukses Makmurnya dibuat ya, ini nggak dibuat yang desain yang pertama. Kemudian desain yang kedua ini ada syarah roti, nama rotinya ya, kemudian tapi nggak ada, di sini ada nomor handphone, medsosnya ya, alamatnya Moro Jambi. Kemudian di sini dibuat tanggal, saya nggak tahu nih tanggal 20-30 November ini buat apa gitu ya. Ini kan info brosur ya, bukan info lowongan kerja atau deadline gitu ya. Mungkin only 8K ini hanya di 20 hari ini aja mungkin ya maksudnya, tapi nggak ada nama perusahaannya ya. Yang sebelah kanan nih ya, namanya ada spesial rasa coklat nanas, gambarnya juga proper ya. Kalau di sebelah tengah ini biskuit, kalau tapi yang sebelah kanan ini lebih proper ya, mungkin rasa nanas, kemudian ada coklatnya, harganya juga pas, ada gambar-gambar nanasnya, ada promonya ya. Kemudian ada PT Indofood Sukses Makmur, ada harganya. Jadi memang taste membuat desain itu harus belajar ya. Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana membuat promo desain yang baik sehingga harapannya ketika nanti teman-teman diminta atau teman-teman terjun langsung ya di dunia digital marketing ataupun teman-teman menjadi seorang owner usaha misalnya mau buka toko roti bakar atau pempek panggang atau apapun itu, teman-teman bisa membuat desain yang sederhana tapi menarik dan informatif, nggak hanya sekedar harga aja tapi benar-benar fotonya yang semenarik mungkin, difoto dengan gambar yang apik sehingga kalau teman-teman nih pada saat membuat desain gitu ya, kemudian atau teman-teman meng-scrolling iklan TikTok ataupun di Instagram, kalau iklannya jelek gitu ya, nggak informatif, bacanya tulisannya kecil-kecil gitu ya, mungkin teman-teman males gitu ya ngelihatnya. Tapi kalau teman desainnya bagus, mencolok, menarik dan menggugah selera seperti sebelah kanan, ini teman-teman jadi tertarik, wah ini enak nih patut dicoba gitu ya. Ini salah satu trik bagaimana teman-teman menjadi seorang digital marketers, melakukan pemasaran lewat iklan di sosial media yang teman-teman buat desainnya hari ini ya. Semoga pelajaran sedikit yang bisa saya bagikan ini bisa melatih kemampuan teman-teman nih buat ngimprove untuk membuat konten-konten digital, desain dan lain sebagainya. Pak, saya mau belajar Corel Draw atau Photoshop silakan gitu. Saya mau belajar Illustrator silakan. Pak, saya bisa di
Canva silahkan dicoba ya, dicoba, dibuat, dipelajari, banyak lihat Pinterest atau info di Instagram sehingga teman-teman punya taste ya, punya taste yang cantik, bagaimana kita membuat desain yang bagus ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada video yang menurut saya juga menarik. Hari ini kita coba lihat bersama-sama video yang pertama. Biar kerja begini, biar gaji segini, yang penting aku untuk aku begini. Dia tapi jangan ditanya, yang penting aku untuk aku beri. Oke, saya ingin sampaikan dari video ini bahwa saat ini angkatan kerja yang menganggur itu sangat besar. Jadi rekan-rekan semua yang saat ini masih kuliah harus menyadari kuliah yang benar ya, kuliah yang benar, kemudian tingkatkan kemampuan skillsnya ya. Jangan sampai nanti setelah lulus kuliah menganggur ya, susah mencari kerja. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa yang saya bimbing hari ini di semester ini, teman-teman bisa meningkatkan kualitas skillsnya yang mungkin kemampuan bahasa asingnya jelek bisa dilatih les gitu ya. Yang kemampuan komputernya jelek ya silahkan belajar lagi. Kemampuan desain, editing ya mungkin yang bisa teman-teman sukai. Pak, saya suka digital marketing, saya pengen sertifikasi digital marketing silakan ya, silakan dilatih sehingga teman-teman bisa nanti lebih gampang pada saat lulus ataupun teman-teman mau menjadi seorang pelaku UMKM atau pelaku entrepreneur silakan ya, silakan bisa dijalankan sehingga teman-teman tahu tujuan arah hidupnya setelah lulus dari Prodi D3 Pemasaran Unja, tahu mau kemana ya. Kita lihat video lainnya ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat secara mendalam. Saya pengen mengetuk pintu hati teman-teman, membuka mindset bahwa saat ini yang lulusan-lulusan dari Jawa atau lulusan dari Jambi sendiri itu banyak sekali. Kalau kita nggak punya kemampuan lebih ya, lulus ya kuliah biasa-biasa aja IPK-nya, nilainya biasa, kemampuan bahasa asingnya biasa aja, terus kemampuan komputernya biasa aja ya, akan sulit kita bersaing. Jadi teman-teman, please siapkan dirinya untuk memasuki dunia era globalisasi yang memang sekarang luar biasa ya, seperti itu. Nah, ada video lain ya. Komentar menunjukkan kondisi generasi sekarang. Emang sih, generasi sekarang kan sukanya yang misterius-misterius dan so cool gitu. Nggak ada profil, postingan nol, bener nggak? Anak muda sekarang harus untuk personal branding, teman-teman. Bisa ngedit, ya tunjukin. Suka traveling, ceritain. Hobi gym dan olahraga, sharing ke kita semua. Punya skill makeup, tunjukin. Punya skill otomotif, tunjukin. Skill apapun itu, tunjukin. Jangan malu, tunjukin skill dan value kamu. Biarin orang bilang sombong, narsis, sok-sokan. Selagi itu positif buat kamu berkembang dan maju, ya kenapa harus diem gitu? Kenapa harus disembunyiin? Tunjukin aja. Karena menurutku, dunia akan menghargai mereka yang tahu cara menampilkan nilai dirinya. Oke. Nah, ini video yang bagus ya. Jadi, ini banyak saya perhatikan Gen Z itu suka sok misterius ya. Jadi jarang di Instagramnya jarang menampilkan foto profil, terus postingannya kosong misalnya gitu ya. Sedangkan kami para recruiter ya di industri pada saat teman-teman memasukkan lamaran pekerjaannya, kita ya contohnya saya ini lagi rekrutmen CS misalnya. Kemudian salah satu cara saya untuk melihat profil orang ya, positif vibe seorang itu dari salah satu dari sosial media. Misalnya nih si Naurah ya. Naura suka sekali misalnya debat bahasa Inggris atau suka sekali menggambar, gali potensinya ya. Bukan kita dalam hal ini, oh Naura ini, oh ini ya suka posting-posting, sok butuh validasi. Jangan pernah pedulikan kata orang ya.
Kalau menurut saya personal branding itu penting ya. Misalnya Nora suka sama menggambar, silakan gambar-gambarnya diposting, kegiatan-kegiatan sama komunitas gambarnya. Atau misalnya si siapa Alvin, misalnya Alvin suka apa namanya kegiatan mancing gitu ya, yang positif-positif ya, diposting. Nggak masalah, menurut saya itu adalah sesuatu yang bisa kita ceritakan. Dan kami sebagai seorang rekruter di industri, misalnya saya di telekomunikasi gitu ya, mencari seorang karyawan, kita bisa melihat, oh ini Alvin nih kayak gini orangnya gitu ya. Jadi kalau kata tadi TikTokers ini menceritakan bahwa teman-teman bisa menggali potensinya ya, memposting kegiatan-kegiatan positif ya, memvalidasi dirinya, mempersonalkan brandingnya seperti apa lewat sosial media. Ada TikTok, ada Instagram, ada LinkedIn. Bagaimana kita bisa menjual dalam tanda kutip diri kita ke calon rekruter kita, calon perusahaan yang akan meng-hire kita sebagai karyawan, sehingga kita bisa terlihat seperti itu. Beberapa kali saya pernah diinterview oleh Indosat, saya pernah diinterview oleh Tri untuk bergabung di kantor pusat mereka untuk menghandle market youth and community di kantor pusat mereka. Saya pernah interview juga di Singtel. Jadi mereka mengoffering orang-orang yang profilnya relate dengan posisi job yang mereka butuhkan. Jadi di industri di saat ini ada namanya headhunter. Jadi mereka ini yang akan mencari orang-orang yang punya skills tertentu, profesional di tertentu, dan mereka akan menawarkan, Pak, mau nggak bergabung di perusahaan ini dengan tawaran gaji seperti ini, dengan posisi yang lebih tinggi seperti itu. Nah, artinya saya pengen membuka cakrawala teman-teman dengan adanya personal branding yang kita buat, validasi yang kita buat. Oh, misalnya nih ya, saya suka jadi pembicara misalnya ya, di mana-mana. Misalnya terakhir di minggu kemarin saya jadi pembicara di Unja terkait dengan big data. Saya post hari ini saya berkesempatan. Jadi orang tahu, oh ternyata Pak Bambang ini suka berbagi ilmu yang kemampuan yang dimilikinya, misalnya entrepreneurship, digital marketing. Beberapa kali saya diminta jadi materi untuk digital marketing ya, kewirausahaan. Jadi ini bisa membuat kita dikenal gitu ya. Oh, makanya saya beberapa kali diminta jadi pembicara, salah satunya ya dari personal branding. Jadi buat teman-teman nih yang mahasiswa Gen Z nih ya, banyak yang so misterius. Menurut saya, saran saya, bangunlah personal branding rekan-rekan, posting kegiatan-kegiatan yang positif ya, jadikan media sosial itu buat menjual diri, misalnya dalam tanda kutip, teman-teman punya skills yang bisa nanti digunakan untuk karir teman-teman, termasuk misalnya teman-teman punya jago ngedesain nih, saya lihat di kelas ini ada yang jago desain, saya lihat desainnya mumpuni, bagus ya. Nah, silahkan dilatih, hasil postingannya dibuat, sehingga teman-teman siapa tahu ada yang meng-hire, saya butuh desainer nih, mau nggak bergabung ya? Jadi artinya teman-teman bisa gunakan kemampuannya untuk menjual lewat postingan-postingan ya. Postingan dalam tanda kutip positif, tidak no sara ya, no politics, yang artinya harapannya teman-teman bisa menggali potensinya sehingga bisa di-recognize, diakui oleh orang lain dan bisa dijual ya, bisa menghasilkan uang ya, seperti itu. Nah, skills yang harus rekan-rekan siapkan ya setelah lulus dari Universitas Jambi, bagi fresh graduate, yang pertama harus kreatif ya. Anak D3 prodi D3 vokasi ini harus kreatif ya, membuat desain, visual, gambar ya. Makanya saya setiap minggu nggak ada ampun buat tugas terus. Kenapa? Karena saya pengen mahasiswa yang saya ajar ini bisa punya kemampuan lebih dibandingkan mahasiswa yang lain gitu ya. Saya pengen setelah lulus teman-teman ini punya kemampuan lebih. Jadi pada saat dibuat CV-nya, Pak, saya bisa membuat desain pakai Canva, saya bisa pakai Adobe Illustrator, Filmora, Adobe After Effects, atau misalnya saya bisa digital marketing, saya ada sertifikasi Meta Ads, saya bisa ada sertifikasi Google Advertising dan lain sebagainya misalnya ya. Jadi pada saat perusahaan melihat, wah CV-nya bagus ini, walaupun IPK-nya misalnya 3,1 misalnya ya, tapi kemampuan skills-nya banyak, bahasa asingnya bagus, kemampuan komputernya bukan hanya Office, Excel, Word, sama PowerPoint, itu udah ketinggalan banget, bahkan anak SMP, SMA pun sudah bisa menggunakan. Jadi teman-teman harus terlihat lebih dibandingkan yang lain.
Pak, saya punya kemampuan debat bahasa Inggris. Pak, saya pernah mengikuti magang kampus Merdeka di Telkom misalnya. Pak, saya pernah mengikuti program pertukaran belajar misalnya. Itu lebih 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 menarik ya dibandingkan mahasiswa yang IPK-nya 3,9, nggak pernah aktif organisasi, kuliah kampus, kemampuannya sedang-sedang aja gitu ya. Jadi harus benar-benar dilatih. Kemudian teknologi ya. Teknologi teman-teman juga bukan hanya cuman pakai laptop buat office doang, buat Zoom doang ya, buat main games Dota ataupun handphone pakai Mobile Legends, Free Fire gitu ya. Itu harapannya teman-teman bisa gunakan ya untuk kemampuan-kemampuan lebih, penggunaan software, digital marketing, marketing afiliator gitu ya. Sehingga teman-teman bisa lebih nih data analitik nih yang mungkin yang kemarin saya kasih pelatihan di Jambi ya, menggunakan big data misalnya ya, mengolah data, reporting, analyzing, data mining ya, komunikasi. Komunikasi teman-teman dilatih yang mungkin selama ini introvert, komunikasinya kurang ya teman-teman latih ya sehingga bisa lebih improve lagi. Kemudian empati, negosiasi ya makanya saya sarankan selalu saya sarankan dari awal saya ngajar teman-teman yang belum aktif organisasi aktif bukan semata-mata ngabisin waktu tetapi untuk melatih kemampuan teman-teman bekerja sama dengan tim ya. Pada saat saya waktu itu kuliah di Universitas Andalas tahun 2003 mungkin teman-teman baru lahir ya. Itu saya tahu karena saya tipikalnya introvert, saya pengen merubah diri saya, pengen lebih ekstrovert, terus bisa berkomunikasi dengan orang, bisa presentasi. Akhirnya saya aktif di hampir 7 organisasi. Di antaranya ada yang 2 periode ketua, terus ada ketua bidang dan lain sebagainya. Dan ternyata memang itu lebih bermanfaat ya menurut saya. Kemudian manajemen dan kepemimpinan. Nah, ini biasanya dari kemampuan manajerial ini dari teman-teman aktif di organisasi ya, bekerja sama dengan tim, bertanggung jawab, disiplin. Saya selalu meminta teman-teman, kenapa Pak Bambang kok tugasnya wajib jam 5 sore setiap Senin gitu ya harus disubmit. Kalau enggak saya nggak bisa submit. Kemudian harus open cam karena tipikal orang Indonesia itu kita nggak suka disiplin, nggak suka tertib ya. Beda sama mungkin saya kenapa saya sangat suka dan dulu pengen mimpi kerjanya di Singapura ya karena lebih rapi, lebih teratur gitu ya. Nah, saya harap teman-teman ini bisa memulai dari diri sendiri, lebih teratur, lebih disiplin ya buat kita sendiri ya. Kalau saya hanya memberikan mindset buat pola pikir teman-teman. Mungkin kalau orang tuanya nyuruh mungkin susah ya, tapi kalau misalnya dari saya sebagai mungkin ya orang luar eksternal yang diminta Unja untuk memberikan insight dan membuka cakrawala teman-teman berpikir, yang saya buka adalah di luar sana saat ini kompetisi makin ketat. Lulusan luar negeri yang pintar-pintar makin banyak. Lulusan dari Jawa, dari ITB, kampus UI, ya, UGM, pintar-pintar ya. Sedangkan kita, kalau kita nggak bisa bersaing, ya kita akan kalah sama mereka. Nah, harapannya mahasiswa yang saya ampu sekarang, semata-mata dengan pengabdian yang saya lakukan, dengan mengajar di sela-sela kesibukan saya pengen rekan-rekan bisa bersaing, punya kemampuan lebih sehingga bisa sukses nanti ke depannya. 5 tahun, 10 tahun lagi ketemu saya, Pak. Dulu saya mahasiswa Bapak dan benar kata Bapak, saya bisa bersaing saat ini dan sukses misalnya ya dengan kemampuan yang saya miliki, yang saya latih. Itu kebahagiaan buat saya. Saya cuma berharap teman-teman bisa menyadari bahwa saat ini harus punya skills lebih agar bisa bersaing. Teman-teman, Pak, saya mau kerja di Austria, di Aussie. Pak, saya mau kerja di Europe, Pak, saya mau kerja di Korea ataupun di Jepang ataupun di Hong Kong, whatever ya. Ketika teman-teman punya kemampuan lebih, teman-teman saya pikir teman-teman bisa bersaing dan bisa berkompetisi dengan orang luar ya, sehingga harapannya teman-teman bisa sukses nanti ke depannya ya. Oke, rekan-rekan itu mungkin pembuka Komen. dari saya, intro. Kalau materi ini saya pikir teman-teman itu bisa eh, baca di buku ya. Cuman kalau sharing ini berdasarkan dari pengalaman saya yang hampir 20 tahun berkarir, bekerja ya. eh eh, dari Jambi, keluarga orang tua di Jambi, kemudian merantau di Padang, di Jakarta, Lampung, Medan, di Palembang, di Bengkulu ya. Jadi artinya hampir 20 tahun ini harapannya ilmu yang saya dapatkan ini ilmu hidup ya, mungkin ilmu pengalaman hidup, pengalaman profesional bekerja di perusahaan IT dan telco
bisa sedikit membantu membuka cakrawala teman-teman ya, mungkin seperti itu inti yang ingin saya sampaikan. Oke, hari ini rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan dari aspek penerapan studi kelayakan bisnis sekitar 20 menit mengenai manajemen produksi dan operasional ya dalam penerapan studi kelayakan bisnis. Kalau sebelumnya kita udah belajar, kalau kemarin AMDAL ya, aspek persaingan, kemudian finansial, SDM, dan lain sebagainya. Hari ini kita coba membahas lebih mendalam mengenai manajemen produksi dan operasional yang tentunya sangat penting di dalam suatu penerapan studi kelayakan bisnis. Rekan-rekan semua, anggota kelas studi kelayakan bisnis dan praktek Prodi D3 Pemasaran, kelas E, bahwa konsep dasar operasi, produktivitas, dan strategi operasi itu intinya ketika kita konteks yang kita bicarakan adalah manajemen produksi atau operasional, kita adalah mengolah input menjadi proses ya, kita proses menjadi output. Misalnya barang mentah menjadi barang jadi, misalnya seperti itu. Kita membuat misalnya keripik singkong, bahan bakunya singkong, kita olah, kita masak, akhirnya adalah keripik gitu ya, kita packaging, kita jual, kita kasih brand Naurah Singkong misalnya ya, atau Ichiro Kenzuro Singkong misalnya gitu ya, itu bisa bisa kita buat. Nah, kemudian kita tahu ya dari market target kita misalnya adalah segmen mahasiswa misalnya ya. Misalnya si Ichiro, Pak, kayaknya saya suka sama laundry sepatu nih, Pak. Market saya mahasiswa di depan kampus Unja dan IAIN nih, Pak. Nah, saya akan membuat apa ya, laundry yang menggunakan pengolahan prosesnya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu ya misalnya. Nah, faktor produksi itu misalnya kita konteksnya kita bicarakan mengenai pabrik ya, misalnya kita di Cikarang nih ada pabrik mobil otomotif, pabrik Toyota ada di sana, Mitsubishi dan lain sebagainya, Astra International misalnya ya. Yang pasti tentunya ada sebagai manusia, sebagai sumber daya manusia yang melakukan, mengerjakan ya. Walaupun menggunakan mesin, mereka tetap kita tetap membutuhkan SDM dalam mengolah sumber daya alam itu menjadi sumber daya output ya, barang jadi, material bahan baku ya yang sesuai dengan produk dan jasa yang kita hasilkan. Misalnya di telekomunikasi kita bahan bakunya adalah ya sinyal ya, berarti kan mesin ya, BTS tower telekomunikasi, kabel fiber optik misalnya untuk IndiHome. Misalnya teman-teman dimasang IndiHome nih buat bisa kuliah Zoom di rumahnya, di kosannya misalnya, butuh modem, butuh kabel jaringan, butuh SDM untuk memasang, butuh kantor layanan Telkom, IndiHome, Telkomsel misalnya ya, bisa Grapari, pelanggan komplain, bisa ke Grapari, call center. Misalnya pabrik sepatu Nike atau Adidas, mereka bahan bakunya misalnya bahan wool, misalnya kain ataupun sol sepatu ya, karet ya dan lain sebagainya sehingga mereka bisa membuat produk yang berkualitas ya. Kemudian mesin ya, ini mesin berkaitan bagaimana teknologi ini bisa membantu kita untuk membuat produk-produk yang berkualitas dan memudahkan manusia karena kalau kita menggunakan mesin, biasanya mereka sudah terstandarisasi dan hasilnya pun juga maksimal dan sesuai dengan ekspektasi ya. Metodenya bagaimana kita memproduksi sehingga menghasilkan output atau outcome ya, seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, sistem produksi dalam manajemen operasional ini fungsi utamanya ya, kita tahu bahwa di perusahaan itu pasti ada bagian produksi misalnya ya, bagian pemasaran atau penjualan, bagian keuangan yang mengelola keuangan, uang masuk perusahaan, uang keluar untuk membayar supplier, tenaga kerja dan lain sebagainya, dan juga bagian SDM. Nah, ini contoh diagram sederhana salah satu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita perusahaan furniture atau mebel gitu ya, ada bagian yang produksi, kemudian ada yang melakukan pemasaran, penjualan, distribusi, ya, ada keuangan yang menghandle untuk pembayaran gaji supplier, karyawan, ya, menjalani operasional perusahaan, kemudian juga SDM, merekrut karyawan, melatih dan lain sebagainya sehingga operasional perusahaan itu bisa berjalan. Nah, model umum fungsi produksi itu yang pertama dari pasar, kita tahu pasarnya, kemudian apa inputnya itu mulai dari bahan baku ya,
tenaga kerja kita butuh tenaga kerja seperti apa untuk bisa memproses eh, mengoperasikan suatu mesin produksi, misalnya harus terlatih lulusan misalnya teknik mesin misalnya ataupun yang lainnya. Modal, kita butuh modal untuk menjalankan operasional perusahaan, beli bahan baku, membangun pabrik ya, meng-hire karyawan ya, keahlian, informasi. Kemudian kita memproses lewat adanya teknologi mesin ya. Kemudian outputnya adalah barang dan jasa dan informasi ya. Kemudian kita jual ke pasar dan kita informasikan ke bagian produksi dari produk yang kita buat. Misalnya Apple membuat iPhone 16 ya. Apa yang perlu diimprove dari masukan dari pasar? Oh, ternyata kayaknya iPhone desainnya itu-itu aja. Di iPhone 17 harapannya bisa membuat desain yang lebih menarik misalnya seperti itu. Atau misalnya tompel kameranya nggak muncul lagi tapi tetap bisa kamera selfie misalnya seperti itu, adalah beberapa masukan mungkin yang masuk dari pasar, dari market, sehingga bagian produksi akan berkoordinasi dengan tim research and development membuat produk-produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh market dan yang tren saat ini ya seperti itu. Kemudian pengukuran kinerja produksi itu dilihat dari beberapa parameter ya. Yang pertama kualitas, kemudian ada efisiensi, kemudian ada efektivitas, dan juga yang terakhir adalah produktivitas atau disingkat dengan KIP. Kualitas, bagaimana produk yang kita produksi itu memiliki kualitas yang bagus, tahan lama, misalnya efisiensi ya, seberapa cepat kita bisa memproduksi produk tersebut dengan waktu yang sesingkat mungkin sehingga biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja juga bisa lebih efektif, lebih hemat, efektif ya, kita bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin, produktivitasnya juga karyawan juga bisa kita optimalkan, misalnya 1 jam karyawan bekerja bisa menghasilkan 20 produk misalnya. Tapi kalau misalnya dari biasanya 20 produk dari 1 jam, dia hanya memproduksi 10 produk, berarti ada masalah, berarti itu yang harus kita improve ya, seperti itu. Nah, yang pertama dari parameter kualitas, rekan-rekan semua, kualitas ini dalam manajemen produksi tujuannya adalah untuk menilai kinerja proses produksi dilihat dari sisi konsumen, yaitu sejauh mana konsumen dan pasar menerima produk kita ya. Misalnya kenapa orang memilih Apple, karena dari sisi produk mereka menjaga kualitasnya. Kenapa orang lebih senang menggunakan Oppo atau Vivo, karena kameranya bagus, harganya murah misalnya ya. Jadi pengukurannya adalah rasio perceive atau value atau nilai yang diterima oleh pelanggan itu terhadap ekspektasi itu lebih besar ya. Jadi misalnya pakai iPhone bisa bertahan 2 tahun, ternyata kualitas iPhone bagus sehingga orang bisa pakai 5 tahun, 6 tahun masih bisa berfungsi dengan baik. Sehingga impactnya ketika kualitas itu bagus, kepuasan pelanggan pun juga akan meningkat seperti itu. Kemudian efisiensi, rekan-rekan semua, efisiensi ini berkaitan ya, tujuannya ya menilai kinerja proses produksi. Jadi manajemen operasional atau manajemen produksi itu akan dinilai dari sisi biaya ya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit barang. Misalnya memproduksi 1 unit iPhone 16 Pro Max itu dibutuhkan biaya kos sebesar 12 juta rupiah. Kemudian dijual ke pasar ya untuk iPhone 16 Pro Max yang RAM-nya misalnya yang storage-nya 256 misalnya 25 juta misalnya ya. Kemudian mereka akan menghitung berapa kos yang dikeluarkan untuk sewa tempat, untuk karyawan, untuk distribusi dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya mereka akan menghitung gitu ya. Jadi efisiensi ini seberapa perusahaan bisa menekan, makanya Apple kenapa nggak memproduksi pabriknya di Amerika, karena secara cost upah tenaga kerja di Amerika itu sangat mahal dibandingin China, sehingga mereka memusatkan produksi untuk produknya di China ya, di Foxconn di China. Kemudian selanjutnya ada juga konteks dari sisi manajemen produksi, yaitu efektivitas, yaitu bagaimana kita melakukan pengukuran kinerja yang menunjukkan hubungan antara tujuan target dengan output ya. Misalnya target
kita produksi bulan ini adalah sebanyak 1.000 unit mobil Innova Zenix TPQ. Namun ternyata selama 1 bulan ini kita hanya bisa memproduksi 800 unit ya, berarti harus ada yang diimprove. Apakah kita harus menambah karyawan, menambah mesin, sehingga target dari permintaan pelanggan yang ingin meminta produk Innova Zenix itu bisa kita penuhi ya. Jadi kita harus mengukur dari manajemen produksi bagaimana efektivitas tim existing karyawan kita, apakah perlu ditambah, apakah perlu kita perbaiki sistem kerjanya, ataukah kita perlu mesin untuk memperbaiki hasil akhirnya sehingga performance efektivitas produksinya akan meningkat. Kemudian selain itu juga ada juga yang namanya produktivitas. Jadi produktivitas ini bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi dilihat dari sisi output yang dihasilkan. Berapa unit output yang dapat dihasilkan oleh setiap unit masukan ya. Jadi rasio outputnya terhadap input proses. Jadi produktivitas ini diukur seberapa output yang dihasilkan dibagi dengan input ya. Harapannya semakin besar yang dihasilkan ya berarti semakin produktif. Satu karyawan ekspektasinya diminta untuk menghasilkan 100 unit produk setiap hari dari hasil kerjanya, ternyata dia bisa memproduksi 150 unit, berarti produktivitasnya akan juga meningkat seperti itu. Kemudian ada daya saing ya, jadi competitiveness ini mungkin teman-teman pernah dengar competitive advantage ya atau daya saing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk bisa bersaing dengan para kompetitornya. Saat ini kompetisi semakin ketat ya. Jadi daya saing juga sangat penting untuk dimiliki oleh perusahaan dari sisi manajemen operasional. Misalnya yang pertama kualitasnya, bagaimana kualitas produk kita ini bisa baik. Misalnya kenapa mobil-mobil Eropa itu berkualitas ya, sangat bagus ya. Kalau tabrakan si pengendara atau si penumpang juga aman, misalnya karena mereka memiliki kualitas yang bagus dibandingkan mobil Jepang yang memang secara harga lebih murah, namun kualitas dan keamanannya kurang misalnya ya. Biaya misalnya. Saat ini orang sangat sensitif harga, bagaimana kita bisa memiliki daya saing, biaya atau harga modal yang kita jual ke pelanggan itu lebih bisa kita tekan sehingga kita bisa menjual lebih rendah ya misalnya seperti itu. Kecepatan, speed of delivery. Ketika perusahaan bisa melayani pelanggan dengan baik, dengan cepat, pelanggan akan memilih perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan yang lambat merespon ketika servis atau produk yang diberikan itu terjadi ya, karena ini menyangkut ekspektasi pelanggan ya. Jadi pelanggan saat ini pengennya cepat, murah, berkualitas misalnya seperti itu. Termasuk juga reliability of delivery. Bagaimana misalnya kita pesan laptop online gitu ya, produk yang nyampe di kita produknya berkualitas, waktunya sesuai dengan yang dijanjikan 3 hari misalnya ya. Jadi ini adalah salah satu parameter daya saing sehingga perusahaan itu bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya seperti itu. Kemudian dimensi quality ya, quality orientation ya, bisa berasal dari produk ya. Bagaimana kualitas produk ini bisa sesuai dengan mutu yang kita berikan dan sesuai dengan kita janjikan ke pelanggan. Kemudian kualitas proses, kalau tadi dari sisi quality, ini dari sisi proses ya, bahan yang diolah, teknologi yang digunakan, kompetensi SDM, ala-ala produksi ya. Kenapa saat ini sekarang mobil China ya misalnya mulai merajai mobil-mobil listrik ya karena mereka murah misalnya ya, kualitasnya bagus ya, harganya terjangkau, kantor cabangnya banyak misalnya Wuling atau misalnya BYD misalnya mulai mengalahkan Tesla misalnya karena mereka bisa menginvestasikan buka cabang di Indonesia sehingga layanan after service-nya pun juga lebih gampang dibandingin Tesla misalnya seperti itu.
Nah, dimensi quality, karena quality ini menjadi penting dalam manajemen produksi, artinya kalau kita sebagai seorang pembeli pasti ingin mencari produk yang berkualitas, nggak hanya semata-mata harga, tapi kalau misalnya kita beli yang murah tapi besoknya rusak ya sayang gitu. Tapi kalau misalnya kita beli kualitas produk yang bagus tapi bisa digunakan dalam waktu yang lama itu lebih bagus lagi. Ini adalah contoh leadership principle di Apple. Jadi Apple memegang 7 pola leadership kepemimpinan yang ada di Apple. Yang pertama, mereka membuat great product ya. Bagaimana mereka bisa mendeliver produk yang terbaik, kualitas yang bagus ya. Pelanggannya sangat nyaman dan pelanggan itu bangga dengan produk yang digunakan. Collaboration ya, mereka berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama, dengan Foxconn sebagai produsen produk mereka ya, berkolaborasi, nggak hanya mereka sendiri. Simple, not complex ya. Jadi kenapa Apple itu digunakan banyak orang? Salah satunya sangat simple, mudah digunakan, nyaman ya, nggak nge-lag, kemudian nggak virusan misalnya ya. Say no, we believe say no to thousand of projects so that we can really focus. Jadi kita fokus ke hal-hal yang memang berimpact pada project yang bisa menghasilkan kualitas dan improvement bagi perusahaan. Excellence, bagaimana mereka bisa membuat produk-produk yang berkualitas, yang excellence, sehingga bisa berkontribusi terhadap pencapaian yang terbaik bagi perusahaan. Ekosistem, nah ya, ekosistemnya juga sangat penting. Kenapa saya menggunakan iPad, menggunakan MacBook, iMac gitu ya? Itu salah satu kan iPhone, karena ketika saya mengirimkan data ya, saya lebih gampang, ataupun pada saat saya Zoom, saya bisa menggunakan kamera iPhone saya, jadi bukan pakai kamera MacBook misalnya ya. Jadi kehebatan mereka ini, ekosistemnya sangat keren-keren banget ya, sangat keren banget. Jadi orang yang sudah masuk ke ekosistem Apple pasti mereka akan nyaman gitu ya menggunakan produk dan layanan mereka. Saya bisa ngajarin anak menggunakan Apple AirPlay ke TV di laptop gitu ya, jadi layanan lebih besar tanpa harus terkoneksi dengan kabel HDMI, yaitu salah satu teknologi yang memang sangat powerful. Kemudian juga tadi saya nyobain Apple TV ya, iPad-nya saya hidupin, kemudian saya coba mirroring menggunakan AirPlay ke MacBook saya dan bisa digunakan jadi layar lebih gede, dan itu memang sangat keren banget. Kemudian kirim data lewat AirDrop misalnya ya, itu juga ekosistemnya juga keren banget. Kemudian accept mistake ya. We don't settle for anything less than excellent in every group in the company, and we have the self honesty to admit when we wrong and correct the change. Oke, mereka akan menerima kesalahan, tapi mereka akan terus memperbaiki masalah-masalah yang muncul, melakukan improvement ya. Kalau di Toyota itu ada namanya prinsip Kaizen ya, mereka akan terus memperbaiki sekecil-kecilnya setiap proses yang ada sehingga bisa membuat produk yang berkualitas. Kemudian ada dimensi biaya atau cost minimization orientation ya. Jadi bagaimana kita bisa menekan cost yang pertama dari sisi material, raw material, bahan baku mentah, barang mentah ya, tools ya, tenaga, kita bisa menggunakan tenaga karyawan tetap atau outsourcing support dari tim support misalnya dengan menggunakan jasa media perusahaan outsourcing misalnya, ataupun biaya lain-lain, biaya overhead yang diharapkannya bisa ditekan seminimum mungkin. Ingat ya, prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya bisa menghasilkan eh, pendapatan atau uang yang sebesar-besarnya ya. Ini adalah bagaimana kita bisa menekan cost. Ini tanggung jawab tim produksi. Kemudian speed of delivery, kemampuan kita untuk bisa menyerahkan produk dan jasa dengan lebih cepat daripada perusahaan saingan. Misalnya nih, kenapa kami di Telkom Group misalnya ya menggunakan layanan IndiHome, pelanggan ketika menggunakan IndiHome pada saat mereka mengalami gangguan dan mereka menelpon ke 188 atau ke Grapari, eh, kami dari sisi tim teknis akan langsung segera ya bisa datang dengan KPI 1 sampai 3 jam misalnya ya, kita bisa menghubungi pelanggan untuk kita bantu ya, sehingga mereka akan nyaman menggunakan layanan WiFi IndiHome ya. Karena misalnya di Telkom Jambi sendiri misalnya mereka punya 200-an teknisi yang siap membantu pelanggan di Kota Jambi misalnya ya. Sehingga pada saat teman-teman ada gangguan langsung bisa ditangani. Mungkin beda sama kompetitor ya, timnya sedikit, kemudian kalau pelanggannya ada gangguan, mereka akan berhari-hari. Ini adalah
bagaimana kita bisa men-speed of delivery sehingga ketika ada gangguan dan ada laporan dari pelanggan ke 188, kita akan bisa melayani pelanggan dengan baik. Ya, jadi delivery of service atau produk ini juga sangat penting. Misalnya teman-teman ada masalah sama handphone Samsungnya, teman-teman ke Samsung Center yang ada di dekat Tribun, misalnya di daerah Cilutung misalnya ya, kemudian dijanjikan 1 hari selesai misalnya ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana delivery of service itu bisa diberikan secepat mungkin sehingga pelanggan nyaman ya, seperti itu. Nah, tujuan manajemen operasi ini ya tentunya yang pertama menghasilkan output yang sesuai dengan diharapkan atau diekspektasikan oleh pasar. Misalnya saat ini orang lagi menggandrungi mobil-mobil yang hemat listrik atau hemat bensin misalnya ya. Muncullah teknologi hybrid ya, kemudian mobil listrik EV, electronic vehicle misalnya ya. Jadi bagaimana kita perusahaan bisa menghasilkan output sesuai yang diharapkan oleh pasar. Kemudian menghasilkan output yang lebih efisien sehingga eh, produknya lebih bersaing karena harganya lebih kompetitif misalnya ya. Kemudian menghasilkan nilai tambah atau value added yang semakin besar secara efisien. Kemudian sebagai pemenang dalam kegiatan persaingan, jadi kalau misalnya produknya harganya lebih murah, kemudian outputnya produknya berkualitas dan sesuai dengan tren masa kini dan lebih efisien, pasti akan bisa menjadi pemenang di pasar tersebut. Kemudian yang terakhir, membuat produk atau output yang digemari atau disukai oleh pelanggan seperti itu. Nah, kemudian strategi perusahaan itu ada strategi pemasaran, strategi operasi, strategi keuangan, strategi administrasi, dan strategi sumber daya manusia ya. Jadi strategi operasi inilah yang kita bahas hari ini. Kemudian kalau yang sebelumnya mungkin ada keuangan, pemasaran, sumber daya manusia yang sudah dibahas oleh dosen sebelumnya sebelum UTS kemarin. Nah, hari ini kita di strategi perusahaan dari sisi strategi operasi di mana poin-poin pentingnya yaitu SDM, tools tadi ya, mesin, peralatan produktif, kemudian bahan baku, metode pengolahan dan teknologi, organisasi dan manajemen dalam menggerakkan organisasi perusahaan sehingga bisa berjalan dan membuat produk yang berkualitas dengan biaya kos yang serendah-rendahnya ya, sehingga bisa memiliki produk yang berkualitas namun biayanya sangat rendah. Kemudian tujuan perusahaan itu tentunya membuat kualitas produk yang bagus dan tentunya meningkatkan kepuasan pelanggan. Orang puas dengan menggunakan produk dan jasa yang kita jual seperti itu. Kemudian yang terakhir, perkembangan manajemen operasional itu tentunya sasarannya adalah mewujudkan efisiensi biaya, cost minimization, ya, kualitas yang tinggi. Tentu kita perusahaan pengen membuat produk yang berkualitas sehingga pelanggan pun senang ya. Kalau pakai produk Samsung lebih awet, pakai Apple lebih awet. Kalau pakai laptop merek Acer suka rusak misalnya, pakai merek MacBook lebih bagus misalnya gitu ya. Persepsi orang melihat produk barang jasa yang kita jual ya. Jadi kita membuat produk yang berkualitas dan disukai oleh pelanggan kita seperti itu. Kemudian penyerahan tepat waktu, bagaimana kita bisa mendelivery service kita dan produk dan servisnya lebih cepat dan baik. Peralatan produksi dapat segera dialihkan untuk mengerjakan produk lain ya. Jadi ini dikenal dengan QCDF oriented 1970 ya. Jadi fungsi ISO pun juga ada di manajemen operasional. ISO ini standarisasi dalam mengukur suatu produk layanan. Jadi kita juga akan mengikuti sertifikasi ISO contohnya sehingga kita bisa membuat kualitas produk itu bisa lebih terstandarisasi dan terjaga. Oke, rekan-rekan semua, saya pikir cukup untuk hari ini. Sebelum saya absen, ada tugas untuk minggu depan. Teman-teman silahkan dibuat, jangan sampai kosong. Tugas kuliah minggu depan yang pertama adalah teman-teman saya minta untuk membagi, sudah saya bagi orangnya, untuk ada yang menjadi role play sebagai salesman, ada yang sebagai pembeli ya. Jadi tugasnya ini disubmit berpasangan. Deadline tugasnya paling lama minggu depan di Senin 2 Desember 2024 jam 5 sore. Jadi misalnya nih Naura sebagai salesman, misalnya Anggun sebagai seorang pembeli misalnya ya, Anda harus mengetahui detail mengenai profil perusahaan, spesifikasi produk, harga produk, produk pesaing sebagai pembanding,
agar si pembeli ini mau gitu ya. Misalnya nih si Anggun calon pembeli handphone datanglah ke Samsung Center, kemudian si Naurah sebagai seorang SPG akan menawarkan, selamat datang Bu Anggun di Samsung Center, ada yang bisa saya bantu? Oh saya pengen cari Samsung Z Fold yang bisa dilipat-lipat, Anda nggak? Oh ada Pak Bu, ini harganya segini, ini kameranya berapa megapiksel, baterainya bisa bertahan berapa lama, gitu ya, dan lain-lain keunggulan produk, sehingga si Mbak Anggun pun mau membeli produknya Mbak Naurah ya, seperti itu. Nah ini pasangannya Muhammad Lutfi Herlambang dengan Nurdin. Jadi mungkin Nurdin bisa jadi CSPG-nya iPhone, Muhammad Lutfi bisa jadi calon pembeli ya, nanti dibuat dalam bentuk video, seolah-olah mereka jadi calon pembeli dan penjual ya. Anggun dan Aureli laptop merek Asus, Anissa dan Ilham itu MacBook Pro M4, Norika dan Henry Toyota Zenix Hybrid Q, Izero dan Suci mengenai Pajero Sport Dakar 4x4, Naurah Putri dan Alvin rumah di Permata Land, Cindy Afrianti dan Anggina Samsung Z Fold. Jadi nanti bisa silakan ya dipelajari, misalnya rumah di Permata Land di Blok F atau Blok A harganya mulai dari 250 juta misalnya. Tipikalnya apa, luas tanahnya berapa, harganya berapa, kemudian luas bangunannya apa, promo gratis AC misalnya, segala macam dan lain sebagainya, sehingga nanti teman-teman bisa membuat video yang menarik, karena teman-teman adalah calon lulusan prodi D3 pemasaran, teman-teman harus punya kemampuan dalam bisa membujuk, menegosiasi, merayu orang lain sehingga mau membeli produk dalam yang kita jual gitu ya. Yang kedua, teman-teman saya minta buat surat lamaran pekerjaan dan CV dari info lowongan ini, Officer Development Program ODV Bank Mandiri. Teman-teman buatlah CV, buatlah surat lamaran pekerjaan, anggap teman-teman lulusan dari Prodi D3 Pemasaran, sehingga teman-teman bisa membuat CV dan surat lamaran pekerjaan dengan baik, sehingga bisa siap nanti saya review ya, seperti itu. Ini bisa menggunakan Canva, ya silakan teman-teman buat sebagus mungkin ya, seperti itu. Dan yang terakhir jangan lupa di pertemuan ke-16, berarti 2 minggu lagi ya, teman-teman nanti tugas pengganti UASnya adalah proposal bisnis. Saya sudah info dari awal dan dari minggu-minggu sebelumnya biar teman-teman nggak lupa, karena ini lebih panjang ya. Ada proposalnya misalnya 20 lembar atau 10 lembar atau 30 lembar terserah. Kemudian membuat video penjelasan dan PowerPoint. Jadi teman-teman agak panjang nih tugasnya. Jadi harus dibuat dari sekarang, masih ada kesempatan, dan ini nilainya adalah untuk pengganti UAS. Jadi UASnya nggak ada, saya memang memberikan teman-teman untuk kebebasan untuk membuat proposal bisnis seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya untuk tugas dan materi hari ini, rekan-rekan semua? Untuk selanjutnya saya coba ini ya, saya coba absensi sebelum saya tutup rekan-rekan semua. Oke, kelas E ya. Yang pertama, hari ini kita mempelajari aspek produksi. Oke, Muhammad Lutfi Herlambang ada? Ada? Alfa ya? Nurdin? Nurdin ada? Alfa? Anggun ada? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Aureli? Ya. Hadir, Pak. Kemudian Anissa Dwi Putri? Hadir, Pak. Kemudian Ilham? Hadir, Pak. Kemudian Norika? Hadir, Pak. Kemudian Henry? Alfa ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir. Ichiro Kenzuro? Hadir Pak. Terima kasih Shiro. Kemudian Suci? Suci ada? Hadir, Pak. Oke, Naura? Hadir, Pak. Kemudian Hadir, Pak.
Cindy, Hadir, Pak. kemudian Anggina. Hadir, Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup rekan-rekan semua karena tugasnya banyak, jadi teman-teman bisa nyiapin dari sekarang. Mau berpasakan, misalnya besok hari Kamis atau Jumat ada kuliah di kampus, silakan langsung buat video, nggak usah panjang-panjang, 2-3 menit. Satu video, ada yang jadi salesman, ada yang jadi pembeli, silakan dibuat. CV dan surat lamaran bisa dibuat dari sekarang mumpung besok libur, coblosan, pemilihan umum, jadi teman-teman bisa ambil buat tugas. Saya pikir cukup, terima kasih banyak. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Sorry, Pak. Terima kasih, Pak.